Salam sahabat, selamat datang di Mencari yang Terhilang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Di channel ini, kita percaya bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Tuhan. Melalui firman-Nya, kita bersama-sama belajar mengenal hati Tuhan dan menemukan jalan pulang kepada Kristus. Menurut sahabat semua, jika seorang sudah jauh dari Tuhan, mungkinkah dia akan kembali lagi? Mungkin bisa iya atau tidak. Kemungkinan yang terhilang ditemukan kembali atau hilang sama sekali. Terhilang belum tentu tidak kembali. Mungkin menunggu waktu untuk ditemukan, atau yang terhilang ingin pulang namun belum pada waktunya. Dalam kondisi apapun, jika ia pulang, apakah dia akan disambut dengan sukacita? Mari kita membuka firman Tuhan dari Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Inilah ayat yang menjadi pusat renungan kita hari ini. Namun untuk memahaminya dengan benar, kita perlu melihat mengapa Yesus mengucapkan kalimat itu. Yesus sedang mengajar di rumah ibadah di kota Kapernaum. Di kota itu banyak mukjizat yang terjadi. Orang yang sakit disembuhkan maupun orang yang dirasuki setan dibebaskan. Kota Kapernaum menjadi gemar dengan mukjizat yang terjadi, sehingga mereka mencari keberadaan Yesus untuk minta disembuhkan. Pagi benar, Yesus keluar untuk berdoa dan beberapa murid datang menyampaikan berita bahwa ia sedang dicari banyak orang untuk disembuhkan. Namun Yesus mengambil keputusan untuk berangkat dari Kapernaum ke kota terdekat guna memberitakan kabar keselamatan atau kabar Injil itu. Sahabat, di salah satu kota itu tinggal seorang yang menderita sakit kusta. Orang tersebut datang kepada Yesus dan menyampaikan isi hatinya dan keinginannya untuk sembuh dari kusta. Orang kusta biasanya dikucilkan dari masyarakat, dijauhi dan dipandang sebagai orang yang najis. Orang kusta ini juga dibuang dari keluarga dan dikucilkan dari masyarakat. Namun karena keberaniannya, ia mau datang kepada Yesus. Dia siap menanggung segala konsekuensinya. Dia sudah biasa akan hinaan, diusir, bahkan kemungkinan besar akan dilempari batu. Pada zaman itu, penderita kusta sering dianggap sebagai orang terkutuk di keluarga maupun masyarakat karena dianggap orang berdosa. Karena itulah banyak orang memandang mereka sebagai orang hina yang tidak layak untuk dihormati. Sahabat, namun ketika Yesus datang, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Yesus berhenti dan mendengar permohonan orang kusta itu. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku," katanya. Mendengar permohonan itu, lalu Yesus berkata, "Aku mau, engkau, jadilah engkau tahir." Semua orang terkejut. Mereka mungkin berpikir, mengapa Yesus memilih dan menyembuhkan orang yang najis kena kusta? Nah, sahabat, mengapa Yesus justru memilih datang kepada orang kusta itu? Padahal masih banyak orang lain yang dianggap lebih baik atau orang yang sakit yang lainnya. Apakah Yesus salah memilih? Atau ada sesuatu tentang hati Tuhan
yang selama ini kita tidak mengerti ataupun tidak kita pahami. Sahabat, mengapa Yesus memilih orang kusta? Jawabannya sangat sederhana, tetapi sangat mengubah hidup. Karena Yesus melihat apa yang tidak dilihat orang banyak. Orang banyak melihat masa lalu orang kusta ini, menganggap orang yang berdosa dan yang dikutuk oleh Allah. Tetapi Yesus melihat jauh dalam hati orang kusta ini. Dia adalah seorang manusia yang perlu diselamatkan. Orang banyak melihat dosanya. Yesus melihat hatinya yang sedang mencari keselamatan. Perhatikan satu hal yang menarik. Alkitab menceritakan bahwa orang kusta itu memberanikan diri ketemu Yesus dengan melewati banyak rintangan dan konsekuensinya. Mungkin bagi sebagian orang ketemu Yesus adalah hal yang biasa. Tetapi bagi seorang penderita kusta, tindakan itu sangat tidak lazim karena berisiko yang sangat tinggi. Seolah-olah orang kusta ini berkata, aku tidak peduli lagi dengan pandangan orang lain. Aku hanya ingin bertemu dengan Yesus. Dan ketika orang kusta ini berusaha bertemu Yesus, ternyata Yesus lebih dahulu telah menemuinya. Bukankah seringkali kita berpikir bahwa kita sedang mencari Tuhan? Padahal sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan lebih dahulu mencari kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Perhatikanlah kata aku mau. Bukan karena kebetulan, bukan karena Yesus tidak punya pilihan lain, tetapi karena memang itulah tujuan kedatangan Yesus. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sahabat, mungkin sekarang muncul pertanyaan lain, apakah hati seperti ini hanya terlihat pada kisah orang kusta ini? Atau memang sejak semula Allah adalah pribadi yang selalu mencari orang yang terhilang? Nah, mari kita lihat bagaimana Alkitab menjawab pertanyaan ini. Kita mengenal kisah Naaman, panglima Raja Aram, 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ayat ini memberikan jawaban bahwa Allah sudah mencari dan menemukan anak yang dikasihinya yang telah hilang. Dalam Yeskiel 34 ayat 16, Tuhan berfirman, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Lihatlah hati Tuhan, bukan menunggu yang hilang datang, menemukan jalannya sendiri, tetapi Dia yang lebih dahulu mencari yang terhilang dan ditemukannya. Baik dalam kisah Naaman dan orang yang sakit kusta, kita melihat satu benang merah yang sama. Allah adalah pribadi yang mencari, dan Yesus datang untuk menggenapi hati Bapa itu. Sahabat, pertanyaan yang sekarang harus kita jawab adalah, bagaimana respon kita ketika Yesus menemui kita atau menyebut nama kita? Di saat kita mengalami masalah atau sakit penyakit atau bermacam duka yang menyelimuti kita, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa seperti orang kusta tersebut, memiliki penyakit berat yang menimpa tubuh kita, bahkan beban berat seperti sudah mustahil untuk memperoleh solusi. Masa lalu yang selalu menghantui, rasa bersalah yang selalu membebani, atau merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kalau itu sedang saudara alami, dengarlah kabar baik ini. Yesus tidak menunggu kedatangan orang kusta
untuk sembuh lebih dahulu. Baru ia menghampirinya. Yesus menghampirinya terlebih dahulu. Pertemuan dengan Yesuslah yang kemudian mengubah hidup orang kusta tersebut. Mungkin juga ada di antara kita yang selama ini rajin beribadah, tetapi tanpa sadar mulai kehilangan kasih Tuhan yang mula-mula. Hari ini Tuhan mengajak kita kembali, bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Yesus tidak mencari orang sempurna. Yesus mencari orang yang mau membuka hati ketika Dia memanggilnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena melalui kisah orang kusta kami melihat hati-Mu yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang tidak menyerah mencari orang yang terhilang. Bahkan ketika kami merasa tidak layak, Engkau tetap memanggil kami dengan kasih. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Hari ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Jika selama ini kami berjalan menjauhkan diri dari-Mu, panggillah kami kembali. Jika hati kami mulai dingin, nyalakanlah kembali kasih kami kepadamu. Jika kami merasa tidak layak, tolonglah kami percaya bahwa kasih karunia-Mu lebih besar daripada kegagalan kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya mendengar firman, tetapi juga meresponnya dengan iman dan ketaatan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Dan jika Engkau berkenan memakai kami untuk menjadi saksi-Mu, jagalah hati kami agar kami tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan, dan kami dengan rendah hati menjadi alat di tangan-Mu. Kami percaya tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan bersama hari ini. Ingatlah satu hal, sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan lebih dahulu mencari kita. Kalau hari ini Tuhan sedang mengetuk hatimu, jangan keraskan hatimu. Bukalah hatimu, karena Dia masih memanggil dan menantimu untuk pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya di Mencari Yang Terhilang. Salam, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.